Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini akhirnya update lagi, bikin video lagi. IHSG hari ini nggak kemana-mana ya, plus 27,26 poin atau plus 0,34%. Beberapa hari terakhir itu jualannya gede juga nih ya SG. Pas waktu candle-candle yang turun-turun ini volumenya gede-gede. Jadi apakah bisa jadi tanda koreksi atau seperti apa ya? Nanti kita lihat aja lah ke depan seperti apa. Oke, hari ini saya karena udah lama nggak bahas requestan, jadi ada beberapa komen ini dari Pangeran Tamfan ya. Usul bang, baiknya dibikin harga masuk di masing-masing emiten dengan asumsi minimal dividen yield 10%. Masuk di harga berapa? Misal PTBA masuk di harga rupiah sekian, dapat minimal. Ini sebenarnya ada. Jadi di sini di harga wajar ini adalah 9% ya. TB ini kebetulan TB ya. Harga sekarang 2.800, harga wajarnya 223. Dan memang benar seperti itu ya, karena EPS-nya 42 itu kalau dividen payout rasionya 47%, maka dapat 9% itu posisi harga itu harus sekitar Rp223. Kenapa ada TB? Karena ada yang request nih. Nah, nih ada JAR, TB, PGUN. JAR dan PGUN saya nggak kenal. Tapi TB sebenarnya masih masuk di dalam apa namanya? List di screener saya. Cuma posisinya jauh sekali ada di bawah. Sekalian aja nanti saya bahas. Nah, untuk pertanyaan ini nanti ikutin aja video-video saya. Kalau teman-teman sering ngikutin video saya pasti ada tuh di sini tuh selalu ada harga wajar, misalnya mana ya, Adro lah ya, Adro misalnya, atau ASII. Nah, ini ada dua ya, ASII 5.700, Adro harga hari ini 1.600 gitu kan. Nah, harga wajarnya berapa? Di ASI itu 4.400. Adro harga wajarnya 808. Ini harga wajar itu apa? Ketika kita mau mendapatkan dividen 9%. Nah, karena Adro sekarang itu posisinya dividennya yieldnya posisi sekitar 4,4%, kemudian ASI sekitar 7%, maka kalau mau dapat 9%, harga ASI harus di 4.400 masuknya gitu. Kemudian Adro harus di 880. Kalau masuk sekarang di 1.600, maka di 4,4% dapatnya. Jadi belum wajar. Wajarnya di berapa? Di 9% tadi ya. Sesuai dengan ininya 9%. Jadi ini rumusnya 9% ya. 0,9 lah harga wajar kali dividen. Itu Bang Tamfan ya. Terus tolong bahas JAR TB PGUN. Nah, ini JAR nih ya, betul ini ya sahamnya ya, John Lin Agro Raya disuspend. Harga sahamnya disuspend. Dan kalau lihat fundamentalnya saya nggak tertarik. Dengan kondisi fundamental yang seperti ini saya nggak tertarik. Masih banyak saham yang lebih menarik sebenarnya. Tapi kalau ngomongin ini adalah Anda punya di harga bawah sini ya, kita lihat ya, JAR. Nah, Anda punya rata-rata di sini nih 388. Ya di hold aja. Udah 998% kan? Di hold aja. Kalau nggak di hold ya di take profit. Terus nggak usah nanya saya kali ya kalau udah punya 388 gitu. Tapi kalau sekarang belum punya barangnya, saran saya, karena ini adalah channel untuk dividen investingnya jangka panjang, dan rata-rata perusahaannya adalah perusahaan yang berdividen, ya saya pasti nggak menyarankan untuk masuk di ini. Tapi kalau Anda aliran yang scalpingan, kemudian yang suka gorengan-gorengan ya monggo-monggo saja, itu haknya setiap orang. Jadi kemarin ada yang komen tidak ada satu cara yang pasti di pasar saham. Nah, memang betul, itu saya setuju sekali. Dan perbedaan yang macam-macam itu yang mewarnai pasar. Karena kalau kita nggak berbeda, maka kita nggak akan berbeda posisi. Maksudnya kita nggak akan jual beli gitu. Justru karena kita berbeda itu kita ada jual beli, dan selama ada jual beli itu yang menarik di pasar saham ya. Itu untuk JAR. Jadi secara rekomendasi saya nggak rekomen, karena alirannya adalah
dividen investing. Tapi kalau untuk harian scalping, tanya ke orang yang lebih tahu dari situ. Itu JAR. Kemudian ada TB PGUN. Nah, untuk TB ini sudah lama sekali. TB itu naik turun ya, maksudnya performanya angin-anginan ya. Nih posisi EPS di 42,9. Nah, jadi kalau kita payout rasio kan misalnya berapa nih, 61 TB ya, 61%, maka yield dividennya cuma 0,9%. Artinya TB ini mahal banget di harga sekarang. Nah, saya nggak tahu kenapa harganya naik ya di kondisi ini, dan saya nggak terlalu banyak tertarik untuk tahu itu karena mendistract. Tapi dengan kenaikan yang ada dan di suspend, kan ini di suspend nih, berarti ada anomali pergerakan di situ. Jadi semua saham yang kena suspend pasti ada anomali, dan yang tahu itu anggota bursa ya, Bursa Efek Indonesia ya, BEI yang tahu. Lah tanya aja ke mereka kenapa suspend ini nggak dibuka dan seterusnya. Tapi kalau ngomongin rekomendasi atau fundamental, saya nggak menyarankan masuk di sini, kecuali Anda punya barang di 700 nih, 705 ya, punya barang banyak di 705, dan Anda nggak usah tanya saya. Kalau udah punya barang di 705, pilihannya kan cuma take profit, dan take profit. Nah, cuma take profitnya di mana itu terserah gitu. Itu untuk TB. Terus PGUN. Nah, PGUN ini adalah Pradiksi Gunatama Tbk. Ini juga disuspend. Kenapa nanya saham-saham yang banyak disuspend? Dan mungkin Anda merasa FOMO ya, atau fear out, missing out. Jadi ketinggalan ya. Udah 2.200% nih dari bottom ya, dari berapa nih? Dari 700-an ya. Sekarang sudah 18.000. Apa yang mau diharapkan dari saham seperti ini? Apa yang mau ditanyakan? Masuk kapan gitu? Nah, ini nggak ada yang tahu ya. Saya sendiri nggak tahu, dan saya daripada masukin duit 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta di sini ya, saya lebih baik mikirin yang lain ya, yang lebih pastilah untuk cicil-cicilannya, karena target kita nggak banyak-banyak lah. Target saya kan nggak banyak-banyak, 10% setahun itu total equity itu sudah cukup menarik. Dapat 15% ya syukur, 20% bagus banget. Jadi nggak perlu sampai beger-beger ini sampai 4.000% gitu ya. Nanti cepet kaya, dan nanti reviewnya atau YouTube-nya nanti nggak bisa diliatin teman-teman tiap hari. Ini kemarin aja dengan sakit saya sempat vakum agak lama kan, karena ya itu sekali lagi niat saya di YouTube itu, saya bukan cari memposisikan YouTube itu sebagai pekerjaan, hobi aja. Kalau misalnya lagi pas pengen ya saya rekam, kalau misalnya lagi pas nggak pengen ya sudah nggak saya rekam. Jadi saya otak-atik sendirian aja. Bukan berarti misalnya kalau saya nggak upload tidak ada aktivitas ya di porto saya gitu, bukan berarti begitu juga. Tapi kadang-kadang kan nggak ada ide yang pengen di share gitu di rekaman, atau lagi pengen nonton Netflix gitu, ya udah nonton aja nonton Netflix gitu ke teman-teman. Jadi apa yang di review seperti ini ya, kayak PGUN, menurut saya nggak ahli di situ. Jadi pada saya ngasih peluang-peluang yang aneh atau ngasih ide-ide aneh ke Anda, jadi baiknya sebenarnya kalau menurut saya daripada pegang saham-saham yang seperti ini, apalagi bisa jadi beli di pucuk kan, kita nggak tahu pucuknya di mana, bottomnya di mana juga nggak ada yang tahu. Kondisi seperti ini yang tahu mungkin bandarnya saja yang pegang barang, dan rata-rata ini volumenya kecil-kecil. Rata-rata average-nya kecil-kecil. Terus Anda kalau punya sekian ratus juta, sekian ratus miliar, atau sekian puluh miliar masuk dengan saham-saham yang seperti ini kan pasti susah ya, keluarnya kan pasti susah. Jadi sudahlah, saya sendiri nggak terlalu tertarik. Banyak yang beggar bang, banyak yang cepat kaya dari situ. Boleh, tapi bicara ya cepat kaya tadi itu yang kaya seperti apa, itu yang kita perlu definisikan. Karena yang gede-gede ya, yang duitnya triliunan atau ratusan miliar, pasti nggak akan seperti ini. Nggak akan, intinya nggak akan seperti ini, udah pasti. Pasti pegangnya adalah perusahaan-perusahaan yang keluar masuknya juga gampang. Dan ini bebas ya, tidak ada salah benar. Di dalam pasar saham tuh semuanya benar.
hanya berbagai risiko saja, berbagi resikonya aja yang beda-beda ya. Jadi silahkan, tapi buat dividend investing ini bukan rekomendasi untuk yang PGUN. Terus sudah ya, JAR, TB, PGUN sudah. Terus thank you Pak Arif ini dari KKI, request SOTS. Apakah bagi muslim wajib menggunakan broker yang punya sertifikat SOTS? Dan kalau boleh ditambahkan lagi kelebihan dan kekurangan masing-masing broker. Oke, kita bicara definisi dulu ya. Nah ini, SOTS itu adalah Syariah Online Trading System ya. Sistem transaksi saham syariah secara daring yang memfasilitasi investor melakukan perdagangan saham dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. SOTS dikembangkan untuk memudahkan transaksi saham syariah dengan hanya memperdagangkan saham syariah, transaksi pembelian secara tunai, dan melarang margin trading serta short selling. Nah, sebenarnya semua hal ini itu kita bisa pilih sebenarnya ya. Mau pakai yang ada SOTS-nya atau yang tidak ada, itu sebenarnya ada di ada di kendali kita. Contoh saya di Stockbit. Stockbit itu tidak ada ya. Tapi di POM, Philips Sekuritas ya, itu ada. Jadi kalau saya pas waktu pakai POM, ketika ada saham yang non syariah, nanti akan ada muncul warning gitu. Terus sudah pasti tidak ada margin, margin trading nggak ada. Tapi di Stockbit sebenarnya ada pilihan itu ya. Pilihan margin trading. Kayak Ajaib juga malah lebih lebih ekstrim lagi ya. Ajaib itu kan tinggal digeser ya, digeser ke kanan seret gini ya, misalnya di titik sini nih. Kemudian digeser nih ke kanan, itu langsung bisa masuk margin trading, ngutang. Nah, kalau seperti itu udah pasti nggak boleh ya, pasti nggak bisa. Nah, tapi kalau di Stockbit itu ada pilihannya. Kalau mau ada margin tuh ada pilihannya. Jadi barnya ini itu sesuai barnya kita punya capital, kita punya modal sebenarnya. Nah, baru ketika mau ambil margin kita bisa pilih di Stockbit. Jadi kalau saya sendiri, saya nggak terlalu memusingkan ini. Yang penting adalah apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ketentuan. Pertama misalnya yang kita beli sahamnya syariah ya, oke. Nah, itu dijagain di mana? Di screener tadi. Saya jagain screener. Di screener ini saya pilihin satu-satu mana yang syariah, mana yang bukan. Yang jual belinya yang ada di sini aja. Sebagai polisinya lah ya. Sebagai polisinya di screener. Kemudian tidak pakai margin trading. Jadi udah nggak kegoda ke sana-sana lagi. Ya kalau cashnya habis, ya sudah habis. Nggak ketinggalan momen, maunya ngutang, bla 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 segala macam. Nggak ke arah sana, karena tujuan utamanya adalah mengelola keuangan ya, mengelola harta ya, bukan untuk memperkaya diri ya. Tujuan awalnya kita ke saham. Jadi untuk membuat capital kita atau uang kita itu bekerja gitu. Jadi kembali lagi ke tujuan awal. Kemudian terus tidak ada margin serta short selling udah pasti enggak, dan pembelian tunai sudah itu doang paling. Kalau lain-lainnya fee transaksi sama 0,4% total ya, 0,25 sama 15 kan. Apalagi yang saya udah pernah pakai itu Volt ya, Valburi udah, kemudian Mirai Asset udah, Stockbit nggak ada sih. Ajaib beda-bedanya nggak ada banyak ya. Selama ini sih yang paling nyaman secara fitur, kemudian cara ngevaluasi fundamental perusahaan itu paling nyaman saya di Stockbit. Stockbit itu untuk yang versi webnya, dan versi mobile itu sama-sama powerful. Tapi kalau yang mobile saja itu Ajaib, itu termasuk yang powerful. Yang POM atau Philips Security itu karena ada dulu saya lupa. Intinya ada versi webnya dan ya syariah ya. Oh, ada ini mingguan ya. Research ya. Dulu ada research mingguan. Dulu saya masih sering baca-baca, sekarang udah nggak pernah baca lagi. Terus Mirai
Itu kenapa dulu saya Mirai ya? Karena pengen belajar itu trading harian ya. Mirai itu kan salah satu yang nggak tolak-toleh kalau lagi market buka itu nggak banyak tolak-toleh itu. Salah satunya Mirai ya. Valbury juga sebenarnya cepat, koneksinya cepat. Tapi karena akhirnya saya itu nggak trading harian ya, fokus ya di kerja, fokus kerja. Terus pernah merasakan juga apa ya, otak itu atau pikiran itu campur-campur, jadi nggak fokus, malah nggak dapet dua-duanya. Nah daripada seperti itu, akhirnya saya putuskan ya sudah fokus saja di satu titik, satu tempat. Caranya sudah jelas, clear, pakai auto order. Kemudian ya nggak ngeliatin porto pada waktu kerja, sebisa mungkin melupakan itu gitu ya, dan hanya fokus di saham-saham tertentu. Yaitu yang saya lakukan di sana. Jadi saya sendiri nggak pakai SOTS, nggak pakai semuanya. Yang pakai hanya satu broker aja. Ya, sekarang saya punya 2 broker, ada beberapa akun. Nah, yang satu itu murni syariah, yang satu yang di Stockbit itu masih belum, sebenarnya masih belum syariah secara aplikasi, karena saya pakai untuk buka beberapa ya, karena pas waktu nge-review kayak gini juga perlu ya buka-buka, dan tidak ada urgensi sebenarnya saya pengen ubah ini ke syariah atau enggak. Pasti selalu gitu teman-teman, pasti selalu campur-campur, masih ada apa ya namanya, nggak ada yang bisa murni dengan kondisi sistem keuangan kita yang seperti sekarang itu. Nggak ada yang bisa murni banget. Bank syariah pun juga nggak murni syariah kan. Kalau Anda amati itu nggak banget sebenarnya. Karena ya itu induknya masih di Bank Indonesia. Selama satu induknya masih seperti itu, kemudian kedua sistem keuangan itu masih bergantung atau menginduk ke barat atau ke luar negeri, agak susah untuk murni menjadikan yang memang benar-benar murni syariah. Tapi kalau nggak kita pakai, kalau nggak kita manage ya, generasi berikutnya juga akan semakin tidak populer itu hal yang syariah. Makanya saya punya keinginan, saya manage ya. Dari manage ini harapannya generasi berikutnya juga bisa ngeliatin, oh dari hidup dari saham syariah aja bisa kok, nggak harus di semua saham kita masuk ya, nggak harus FOMO gitu loh, dan bisa, itu bisa. Nah saya pengen membuktikan itu, salah satunya gitu ya. KKI susah apa nyebutnya, susah saya. Nah ini bahas jar udah ya, ini udah usul bang, baiknya bikin harga. Oh ini udah ya, ini 2 kali nih babang Pangeran Tampan. Oke sudah cukup. Mas Arif kalau boleh request tolong bahas Sochi Line minyak gas batubara. Harga ya sideways, laporan lumayan bagus, EPS bagus, dividen yield jelek karena payout ratio cuma 5%-an, dividen cuma 2 rupiah. Ya selama jelek dengan harga yang sideways seperti ini, prioritasnya jadi yang terakhir. Masih banyak masih saham-saham lain ya selain Sochi. Tapi kalau Anda paham teknikal, Anda paham ini perusahaannya seperti apa, proyeksinya seperti apa, ya monggo-monggo saja. Kalau mau masuk di sini monggo-monggo saja. Siapa tahu kemarin masuk di sini kan 140 kan, lumayan ya. Ya kita lihat ya Sochi. Tuh, kalau masuk di sini kan lumayan nih 138. Kalau di sini masuk. Sekarang sudah berapa tuh? Oh, floating profit sudah 45% kan? Bagus kalau masuk di sini. Cuma kalau masuknya di sini ya mungkin masih sudah floating profit sekarang ya. Sebentar. Nah, floating profit 5%. Nah, ini udah di pucuk nih. Harusnya sih sudah bisa take profit ya. Sebagian atau seluruhnya di pucuk-pucuk sini. Itu untuk Sochi. Sudah ya, Careless Whisper. Kayak judul lagu. Bang, saya newbie di pasar modal, baru 2 bulan investasi. Pilih saham yang syariah biar hidup jadi berkah. BTW kalau swing dalam saham boleh nggak? Mohon pandangan dan pencerahannya. Saya swing. Saya prinsipnya gini. Beli saham nggak cap-cip-cup. Ada alasan, ada reasoning di belakangnya. Ketika saya beli saya sadar. Beli harga itu basicnya, pembeliannya seperti apa. Dan kalau ternyata ada yang bisa menghargai lebih tinggi,
daripada harga yang saya beli dan menurut saya itu harga yang sudah apa istilahnya on target gitu, saya lepas. Analoginya ya sama kayak kita dagang lah, dagang di luaran ya. Itu yang saya bawa dan saya yakini sampai hari ini. Jadi ya masih aman-aman saja. Saham itu masih lebih mending dibandingkan dengan yang lain-lain yang tanpa ada namanya dividen. Kayak kripto itu tidak ada dividen. Itu murni perpindahan uang ya. Tradingnya itu perpindahan uang dari si A ke si B ke si C, dan perputaran uang yang ada di situ itu bisa saya sebut sih zero sum. Zero sum itu berarti kan kalau di jumlah total perputaran uang antara yang berpindah-pindah tadi itu sebenarnya dijumlahkan hasilnya zero, tidak bertambah. Kecuali ada yang injeksi lagi ya. Nah, tapi kalau saham itu masih memungkinkan karena diinjeksi bukan injeksi dari modal kita, bukan dari capital kita, tapi injeksinya adalah dari mereka punya dividen. Jadi setiap tahun ada pembagian dividen 1 triliun. 1 triliun diinjeksi ke pasar, masuk ke sana, masuk ke rekening kita gitu. Dan ketika kita pakai untuk trade lagi atau untuk modal lagi, ya itu adalah uang yang hasil dari running perusahaan, bukan hasil dari di luar pasar kemudian kita bawa masuk ke dalam. Gitu sih, wallahu alam ya. Salah benarnya saya nggak tahu, tapi itu yang saya yakin. Semoga menjawab. Bang, tolong hitungkan jika hanya sekali saja setor 30 juta yang kita dapatkan dan compounding saham dan 5 tahun. 30 juta saja, ya nggak menarik nah bang. 30 juta saja kemudian nggak ngapa-ngapain, terus selama 5 tahun lah, cuma 5 tahun. Yield 1 tahunnya berapa? 12%. Ya nggak kemana-mana bang. Ini 30 juta, tahun kedua 33 juta, tahun ketiga 37, 42, 47. Lemot banget. Kalau nggak ditambahin, nggak ngapa-ngapain ya, hanya seperti ini saja, baiknya nggak di saham. Baiknya Anda pakai aja untuk bisnis ya. Kita pakai untuk misalnya modal bikin warung atau modal jual beli mainan anak-anak, jual beli daging ya, daging sapi, daging ayam. Lumayan, ini lumayan nih, 30 juta lumayan. Itu jauh lebih value atau compoundingnya di sini itu jauh lebih mantap. Tapi kalau memang mau capital ya, kita mau nabung, ya jangan sekali 30 juta aja di awal, masukin terus. Bahkan cuma 500.000 pun nggak apa-apa. 500.000 pun nggak apa-apa nih, lihat nih. Walaupun cuma 500 ribuan sebulan loh ini, modal awal 30 juta. Kemudian sebulan 500.000, setahun berarti 6 jutaan kan. Selama 25 tahun nabung itu ini targetnya kurang ya. Targetnya kurang panjang. Dari umur 30 lah. Nah, target 18 juta ketemunya bisa 14 juta loh. Kurang dikit lagi loh. Tambahin 5 tahun lagi sudah bisa 26 juta. Jadi walaupun nabungnya 500.000 kalau di zaman sekarang diusahakan tuh, diniatkan banget lah, harusnya bisa gitu ya. Jadi kalau sekali saja store kemudian yieldnya 12%an tadi itu compounding selama 5 tahun, nggak kemana-mana bang, kurang menarik nih, nggak kemana-mana. 5 tahun cuma dapat berapa ini? Dari 30 juta jadi 47. Terus dividen diterima bulanan cuma 400.000. Saya bilang cuma, kenapa? Karena ini malas banget gitu loh. Simulasinya ya. Bukan orangnya, bukan, tapi simulasinya tuh malas banget. Gini, kalau kita mensimulasikan sesuatu yang ada di bawah, kalau bisa jangan begitu. Kita simulasikan dengan yang ada di atas, yang di luar kemampuan kita. Misalnya kemampuan kita 500.000, simulasikan 2 juta. Supaya apa? Supaya kita itu tergerak atau ketarik ke arah yang 2 juta tadi. Tapi kalau simulasinya sudah di bawah, nanti otak, pikiran kita, alam bawah sadar kita kegeret, keseret ke yang paling bawah tadi. Tapi kalau yang ada di atas, nah nanti otak kita akan kegeret ke yang di atas. Nah, tinggal direview di data modal ini, nanti pas waktu setiap bulan disetor itu, nanti berapanya tiap bulan setorannya itu, nanti akan ketemu di situ. Oh, saya konsisten itu bisa tuh nabung 2 jutaan, bisa nabung 500 ribuan atau 100 ribuan, bahkan 100 ribu aja setiap bulan nggak masalah kok. Oke, saya kira cukup ngelanturnya hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.